Ya siswa semua jadi takut gitu. Padahal seharusnya materi itu menyenangkan. Main volley itu anak-anak paling senang main volley. Tapi ketika guru datang semua marah-marah, muka subrot-brot, ya materi yang tadi dipakai untuk main volley itu sudah tidak nyaman lagi. Ya. Nah, jadi itu menjadi penting ya. Yang berikut juga kegunaannya untuk membuat keputusan. Ya, bagaimana ini? Ya, terkait kurikulum kita. Ya. Apakah data-data kita cukup objektif atau relevan atau tidak? Ya. Bagaimana kurikulum kita? Karena ini merupakan sumber belajar. Ya. Dan ini merupakan petunjuk yang objektif bagi kita untuk melakukan evaluasi. Apakah kurikulum kita ini mau kita benahi lagi? Ya. Ataukah proses pembelajaran kita atau metode-metode yang kita gunakan, teknik-teknik pembelajaran, model-model atau strategi pembelajaran, atau yang mana ini yang harus kita perbaiki? Ya. Jadi dari evaluasi itu ya kita bisa memperoleh ya, banyak ya, mendapat masukan terkait dengan bagaimana semestinya kita membenahi, apakah gurunya, ya, metodenya, materinya, ataukah kepada siswanya. Belum lagi tentang perlengkapan yang kita gunakan. Ya. Yang berikut terkait dengan evaluasi kelembagaan. Jadi kalau kita memiliki sejumlah data yang objektif, maka itu merupakan hasil evaluasi yang bisa kita buat tentang keputusan apa yang harus kita lakukan. Ya. Apakah kita tentang akreditasi sekolah itu, status sekolah itu, status akreditasi kita kemarin A, apakah sekarang bisa A lagi atau tidak, ataukah menjadi B? Kalau menjadi B atau menjadi C, berarti kan terjadi penurunan kualitas. Nah, ini berdasarkan data-data evaluasi itu, ya, manfaatnya sangat banyak dan kegunaan juga sangat banyak. Saya kira untuk tatap muka hari ini kita cukup sekian ya. Kita cukup sekian dan silakan Anda punya tugas ya, kerjakan sekarang dan masukkan juga 1 jam kemudian ya. Yang pertama ya, jelaskan hubungan antara evaluasi, tujuan, dan proses belajar mengajarnya. Kemudian yang kedua, sebutkan dan jelaskan ya, apa yang Anda ketahui tentang tujuan evaluasi. Ya, tujuan evaluasi dan proses pendidikan. Yang ketiga, silakan Anda diskusikan ya, dengan teman Anda, mengapa seorang guru itu harus memahami tujuan evaluasi pendidikan. Anda ada tiga kelas A, B, C. Masing-masing kelas itu dibagi 3 kelompok. Jadi satu kelompok cukup membahas satu saja, diundi ya. Kelompok 1 dapat materi apa dari 3 ini, kelompok 2 dapat materi apa, kelompok 3 dapat materi apa. Ya. Jadi kelas A begitu, kelas B juga begitu, dan kelas C begitu. Saya tunggu 1 jam dari sekarang, hasilnya langsung dibawa ke ruangan saya ya. Jadi silakan, ini bukan tugas pribadi tapi tugas kelompok. Yang pertama, bagi kelompok menjadi 3 kelompok ya. Kemudian diundi materinya dari 3 materi ini dan sampaikan dalam tugas kelompok. Sebutkan nama-nama kelompokmu dalam tugas dan masukkan juga hari ini. Saya tunggu ya. Saya kira cukup sekian. Kalau ada yang mau memberikan pertanyaan, silakan. Kenapa? Tadi Pak bilang terlalu cepat dia belum tulis Pak. Ini kan masih ada ini kan? Materinya kelihatan nggak? Tidak Pak, slide dari tadi tidak jalan. Hah? Kenapa diam-diam saja? Kenapa slide tidak jalan? Halo? Ya Pak, tidak tahu Pak, dari tadi cuma Ibu ada Tati. gambaran depan saja. Mati ya.